selama waktu di sisiku. Sudah on the way menuju. And I thought what I felt was simple. Never have I been this way. Look at me now, I'm ready to sing and sway. Superstardom one step away. You will be amazed. Now it's time for my brand new day. Time to shine, 'cause I won't let this fade to gray. Telling my emotions to say, I'll bring out the best in me. Let me out and you will see. Never ever gonna see mine. Never ever gonna see me cry. When all I see is light, alright. Never ever gonna see mine. Leave it for another day. All I see is light, alright. Baby, hold me tight, come and dance with me all night. And let our hearts desire feel so right. You and I know we'll never be apart. I'll make it last forever. Last forever. Hey, ketemu lagi bareng gue Chandra Atmaja di Broken Heart Radio. Hari ini Sabtu 13 Februari 2021. Sorry, gue kangen siaran radio soalnya. Bukannya nyebut podcast nostalgia malah Broken Heart Radio. Bukan berarti gue pengen broken heart ya, tapi enak aja gitu nyebutnya, Broken Heart Radio. Begitu ceritanya. All I see is light, alright. Never ever gonna seem like leave it for another day. All I see is light, alright, baby. Kemarin Imlek, dan buat lo yang merayakan, gue ucapin selamat tahun baru Imlek ya. Dan tahun ini tuh masuk tahun kerbau ya. Oke, semoga di tahun yang baru ini, tahun 2000 berapa, ntar gue lihat dulu ya. Oke, sebentar. Tahun 2572 Kongsili ya untuk Imlek 2021 ini. Oke, selamat merayakan buat kalian yang merayakan. Semoga di tahun yang baru ini segala sesuatunya lebih baik dari sebelumnya. Itu harapan kita semua tanpa kecuali. Oke, gimana kabar kalian? Hari ini Sabtu, seperti biasa podcast Nostalgia datang buat lo semua. Masih dalam suasana pandemi, masih dalam ketidakjelasan masa depan. Jangka panjang. Karena kita juga nggak tahu ya si pandemi ini kapan akan kelar. Sama sekali kita tidak bisa tahu persis. Yang bisa kita lakuin sekarang, nggak bosen-bosen, ya disiplin terhadap segala sesuatu yang bisa menghindarkan kita dari terpaparnya virusnya. Dimulai dari kita dan lingkungan terkecil kita. Ya, memang 2020 sudah berat. Dan sempat menaruh harapan baik sih ketika memasuki 2021, tapi kenyataannya baru di bulan kedua aja gitu, yang belum pertengahan, banyak kejadian yang bikin kita menarik nafas panjang ya. Tapi hidup nggak boleh berhenti, kita nggak boleh mundur, harus terus berjalan, mencari solusi, mencari jalan keluar, melakukan yang terbaik sebisa, semaksimal yang kita bisa. Oke, kali ini tuh gue pengen sedikit ngobrolin tentang penyesalan terbesar dalam hidup masing-masing dari kalian. Oke, kalau gue gini, pemicunya tuh beberapa hari yang lalu gue bongkar foto lama gitu ya, yang dia ya sekitar foto sekitar tahun 2000 berapa ya. Pokoknya masih umur gue tuh mepet-mepet 30, sebelum 30, antara 28, 29. Ya, kalau lihat fisik
beda ya, pastinya beda. Ya berubah lah ya umur, itu kan per 30 gue tuh berarti kan lebih dari 10 tahun yang lalu gitu, lebih dari tahun 2011, berarti kan 2008 2009. Kalau fisik gue sama sekali nggak pernah merasa terganggu dengan perubahan fisik ya. Malah positifnya gue mungkin ini salah satu yang apa ya, di samping banyak masalah yang gue dera gitu, yang mendera gue, kalau urusan fisik sih gue sama sekali tidak pernah menjadi pikiran gitu, atau aduh kok gue tua ya, atau kok rambut gue putih ya. Gue sama sekali nggak pernah mengeluhkan itu. Malah gue kadang-kadang sih mensyukuri perubahan fisik yang gue alamin sekarang gitu ya. Ya di luar urusan kesehatan ya, yang itu mah harus tetap ditingkatkan. Harus berolahraga dan segala macam, makan makanan sehat, tidur yang cukup, itu basic banget yang nggak bisa dibantah oleh siapapun ya, biar bisa berumur panjang. Usaha kita tuh seperti itu. Nah yang agak jadi pikiran gue itu adalah pada saat gue perhatiin foto-foto itu, gue jadi pastinya imajinasi gue jadi kebawa ke tahun 2008-2009 itu. Terus refleks juga si pikiran gue itu ke tahun 2008-2009, terus balik lagi ke tahun sekarang. Dan itu yang bikin gue overthinking. Overthinkingnya yang gue rasa saat itu, sekarang sih udah better. Gue merasa, aduh, waktu hidup gue ini udah terbuang banyak tanpa menghasilkan sesuatu yang boom gitu, besar banget. Itu sih yang sempat bikin gue ngelamun saat itu beberapa saat. Kok gue agak nyesel ya dikasih umur panjang sampai segini gitu ya, tapi tidak ada perubahan yang signifikan gitu yang gue rasa. Dan langsung tercompare gitu, biasalah si otak tuh langsung automatically tuh loncat-loncat ke sana kemari gitu, bikin gue terombang-ambing. Jadi gue langsung mengcompare dengan ya kanan kiri gue gitu, teman-teman gue, sahabat-sahabat gue gitu yang ada di umur segitu. Terus achievement dia apa sekarang gitu ya, itulah yang aduh semakin kayaknya ditonjok-tonjok. Tapi balik lagi ya, kita nggak boleh larut juga sih dalam penyesalan atau sesuatu yang udah terjadi dan kita merasa nggak puas akan itu, atau kita merasa kurang bahkan. Ya karena timeline orang, masing-masing orang juga berbeda gitu. Ya mungkin gue tertakdirkan tidak sama gitu ya dengan orang-orang yang gue compare tadi. Gue memang tertakdirkan ada di kondisi seperti ini gitu. Tapi somehow gue juga gak percaya itu gitu. Gue tuh overthinkingnya gila gitu. Karena gue gak percaya dengan bukan gak percaya dengan takdir ya, tapi gini, apa yang kita punya sekarang ini adalah hasil dari usaha kita di masa sebelumnya, dan apa yang kita jalani sekarang ini adalah imbas atau hasil dari apa yang kita perbuat, usaha-usaha yang kita perbuat, maksimal atau tidak, leha-leha atau tidak gitu dulu. Itu sih yang mengombang-ambing gue, jadi menonjok diri gue sendiri. Aduh. Oke. Lagi-lagi gue juga gak boleh larut ya dalam urusan memikir apa yang udah kejadian gitu. Karena pada saat gue ngobrolin ini dengan temen dekat gue, dengan seorang yang sebenarnya gue tercompare juga sama dia gitu. Orang itu bilang, lo gak boleh larut di masa lalu karena lo hidup sekarang. Jadi kalau lo merasa kurang di tahun yang lo bikin overthinking tadi, ya lo perbaiki sekarang. Lo perbaiki detik ini, lo perbaiki hari ini. Jangan ditunda lagi. Tentukan target lo apa, mau lo apa, goals lo apa, kemudian breakdown, bagi-bagi gitu. Untuk meraih goals itu, tools-toolsnya tuh apa aja. Lakukan itu gitu, yang bisa dilakuin oleh lo yang real tuh itu gitu. Action, take action. Ini istilah motivator yang kadang gue gele. Tapi ada benernya sih, take action itu udah paling bener daripada kita terus mikirin nyesel yang cuma ada di kepala dan tidak akan menghasilkan apa-apa kalau kita tidak bergerak. Begitu. Capek. Kadang capek. Ya. Mungkin udah tipikal manusia ya, kalau ngelihat rumput tetangga yang lebih hijau tuh ya langsung envy gitu, langsung sirik. Karena bisa jadi juga orang di luar gua gitu ya, orang lain gitu melihat gua juga bisa aja mereka juga iri gitu terhadap gua gitu.
sama-sama mengirikan satu sama lain gitu tanpa tahu struggle kita masing-masing di dalam tuh seperti apa. Mungkin ijo-ijonya yang kita lihat di luar itu adalah hanya etalase aja gitu, display semacam feed Instagram di mana orang-orang hanya memposting sesuatu yang indah, sesuatu yang baik gitu. Tapi di balik itu, di balik layar kita kan nggak tahu usaha mereka seperti apa atau jatuh bangunnya mereka seperti apa. Ya sama ya. Hidup secara umum juga begitu sih gue pikir. Jadi oke, stop overthinking, take action sekarang. Take action atas apa yang gue merasa kurang di masa lalu. Mumpung gue masih dikasih umur kan, bener juga sih. Dan kenapa gue share ini, topik ini, ya gue berharap mungkin ada 1-2 di antara kalian yang punya kegundahan yang sama seperti gue ya, bisa sama-sama, bisa bareng-bareng sadar gitu bahwa oke, udah. Mikirnya udah gitu, mikir overthinkingnya tuh udah. Yuk kita lakuin aja sekarang. Apa yang lu mau, apa yang kita mau, goalsnya apa gitu. Lo tuh mau apa ya udah di data gitu, lu maunya apa, caranya seperti apa. Dan itu harus detail. Dan kalau lu merasa aduh gue terlambat, udah berarti itu udah jadi bensinnya kalau lu nggak boleh rebahan. Lu udah sama sekali nggak boleh rebahan lagi di jam-jam produktif. Udah 10 menitan nih gue ngomong. Udah. Gue bukan sosok jadi motivator gitu, cuma gue hanya ingin berbagi apa yang gue rasain, berbagi apa yang gue dapat dari orang-orang yang ngasih semangat ke gue gitu. Dan kayak gue tuh dikasih obat sama orang-orang yang peduli sama gue gitu. Dan gue gak mau sembuh sendiri, gue gak mau recovery sendiri, tapi gue pengen juga kalau ada di antara kalian yang yang ngalamin hal yang sama, jadi yuk bareng-bareng kita sembuh bareng-bareng, begitu ya. Oke, untuk episode kali ini, episode 87, sampai sini dulu ya. Thank you buat yang udah dengerin di Spotify atau di Google Podcast atau di platform lainnya. Terima kasih banyak ya. Yang juga udah selalu menanti-nanti si podcast ini. Terima kasih banyak. Gue sangat terharu banget. I'm so honored. Gue merasa, oke, ada yang denger, ada yang menanti. Terima kasih ya buat lu yang sangat peduli sama podcast Nostalgila ini. Gue Chandra Atmaja pamit. Sampai ketemu lagi next time, minggu depan. Bye-bye. You are listening to Podcast Nostalgia.